Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi sahabat cerdas semua. Semoga kalian dalam keadaan sehat dan terus semangat walau masih belajar di rumah ya sahabat cerdas. Nah, sahabat cerdas, hari ini kita akan belajar tentang kalimat utama. Nah, pasti sahabat cerdas sudah paham bukan bagaimana sih mengetahui ciri-ciri paragraf dan kalimat-kalimat yang berada di dalam paragraf tersebut. Nah, setelah kalian mengamati video pembelajaran ini, yang pertama kalian akan membaca dan mencermati teks laporan informatif terkait perkembangan teknologi. Kemudian, kamu akan menemukan kalimat-kalimat utama pada setiap paragraf. Sahabat cerdas, sudah tahu bukan paragraf itu tentang apa? Sekarang kita belajar tentang kalimat utamanya ya. Mengenal kalimat utama. Kalimat utama adalah kalimat yang berisi gagasan utama dalam sebuah paragraf. Jadi, pada setiap paragraf yang berada di dalam teks memiliki kalimat utama. Letak kalimat utamanya ada di mana ya sahabat cerdas? Kalimat utama biasanya terletak di kalimat pertama atau kalimat terakhir dalam sebuah paragraf. Sahabat masih ingat bukan? Pada setiap paragraf itu terdiri dari beberapa kalimat. Nah, jadi kalian bisa menentukan kalimat utamanya ada di mana. Apakah ada di kalimat pertama atau ada di kalimat terakhir? Apa hubungannya paragraf dengan kalimat utama? Nah, yang barusan Butia jelaskan, di setiap paragraf biasanya terdiri dari kalimat utama atau bisa disebut juga umum dan kalimat penjelas, yaitu kalimat yang lebih khusus. Wah, apa ya kalimat utama dan kalimat penjelas? Berikut ciri-cirinya. Ciri-ciri kalimat utama. Kalimat utama dapat berdiri sendiri dan memiliki arti yang jelas, atau secara umum dia dapat bisa dimengerti oleh kita. Kalimat utama biasanya ada di awal paragraf atau bisa disebut dengan kalimat deduktif dan terkadang berada di akhir, yaitu kalimat induktif. Kalimat utama yang berada di akhir biasanya ditandai dengan kata jadi, dengan demikian, atau oleh karena itu. Jadi kalian bisa mengetahui ya ciri-cirinya. Nah, yang terakhir, kalimat utama berisi kalimat yang bersifat umum sehingga dapat dikembangkan kembali secara rinci. Maka dari itu ada yang namanya kalimat penjelas pada setiap paragraf. Yuk kita lihat ciri-ciri kalimat penjelas. Nah, untuk ciri-ciri kalimat penjelas itu merupakan pendukung dari kalimat utama. Jadi tugasnya itu adalah dia akan memberikan penjelasan lebih rinci sebagai pelengkap kalimat utama. Yang ketiga, kalimat penjelas memiliki keterkaitan atau hubungan antar kalimat sehingga kalimat-kalimat tersebut jelas isinya. Yang keempat, kalimat penjelas bersifat khusus sehingga sulit untuk dikembangkan kembali, tidak seperti kalimat utama. Yuk sekarang kita lihat contoh dari berbagai paragraf untuk menentukan kalimat utama dan kalimat penjelasnya ya. Let's go! Berikut adalah contoh paragrafnya. Rika adalah anak yang rajin. Dia selalu bangun pagi setiap harinya. Biasanya ia sering membantu ibunya memasak.
Bahkan terkadang dia ikut berjualan di warung setelah pulang sekolah. Nah, sahabat cerdas, ini merupakan sebuah paragraf. Kalian masih ingat bukan ciri-ciri dari paragraf? Menjorok ke dalam dan terdiri dari berbagai kalimat. Nah, pada paragraf ini terdiri dari 1, 2, 3, dan 4 kalimat. Sekarang kita tentukan yuk kalimat utamanya. Ada yang bisa tidak ya? Yang bisa, ayo tunjuk tangannya. Wah, betul sekali. Kalimat utamanya adalah Rika adalah anak yang rajin. Karena kalimat tersebut bersifat umum. Rajin itu bisa apa saja ya? Maka di sini dijelaskan lebih rinci bahwa kalimat penjelasnya berarti kalimat yang selanjutnya. Begitu ya sahabat, sudah paham kan? Kita lihat ke contoh paragraf berikutnya yuk. Nah, contoh paragraf berikutnya tentang makanan nih. Soto adalah makanan yang menggunakan bumbu khas rempah Indonesia seperti kunyit, kemiri, dan ketumbar. Warna kuningnya yang khas menjadi daya tarik menu ini. Cara membuatnya pun tidaklah sulit. Beberapa warung pinggir jalan menjadikannya menu wajib yang harus ada. Oleh sebab itu, makanan khas dengan kuah ini menjadi favorit lidah masyarakat Indonesia. Kira-kira ini kalimat utamanya apakah ada di awal atau ada di akhir ya sahabat cerdas? Sekarang coba kita lihat dulu ada berapa sih jumlah kalimatnya pada paragraf ini. Kita lihat titiknya ya. 1, 2, 3, 4, 5. Nah, ada 5 kalimat pada paragraf ini. Sekarang kita tentukan ya kalimat utamanya. Ada yang bisa menjawab? Oke, betul sekali. Kalimat utamanya ada di akhir sahabat cerdas. Nah, karena di sini bisa dilihat ya ciri-cirinya. Oleh sebab itu, makanan khas dengan kuahnya ini menjadi favorit lidah masyarakat Indonesia. Berarti kalimat penjelasnya sudah berada di awal-awal paragrafnya. Nah, ini kalimat penjelasnya. Oke deh sahabat cerdas. Sekian penjelasan dari Bu Guru. Mudah-mudahan dengan penjelasan ini kamu dapat menyelesaikan LKPD-nya hari ini ya. Nah, jangan lupa untuk 3M, selalu mencuci tangan, memakai masker, dan menjaga jarak. Sehat selalu ya. Butia akhiri, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Semangat!